sesat. Yang pertama kitabullah, yang kedua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua-dua hadis ini benar. Di satu sisi ada perintah untuk berpegang pada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian juga ada perintah yang lain, berpegang pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup. Juga ada yang ketiga, mencintai dan dekat atau berpegang pada ahli bait keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah orang yang paling mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka insya Allah ke depan biiznillah kita akan coba mengenal lebih dekat tentang siapa keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ditinjau dari para wanitanya. Kenapa? Karena ini temanya tema tentang wanita. Semua yang mendengarkan para wanita. Seringkali seorang ustadz ketika memberikan teladan, sosok panutan dalam Islam, yang diambil itu yang laki-laki semua. Kita belajar dari Tolhah, kita belajar dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kita belajar lagi kemudian dari Umar bin Khattab, kita belajar dari Hudzaifah bin Yaman, Abdullah bin Zubair dan sebagainya. Kok laki-laki semua ya? Ini yang perempuan kemana? Apa Islam tidak ada teladan dan contoh panutan wanitanya? Maka kita katakan banyak sekali contoh teladan wanita-wanita hebat sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya memang mungkin jarang disampaikan. Maka yang pertama-tama kita akan pelajari adalah ahli bait Rasulullah, yaitu para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka pasti wanita-wanita hebat, karena tidak mungkin ada sosok laki-laki hebat, suami hebat, kecuali di sebelahnya ada pasti istri yang hebat, wanita yang hebat. Saya selalu yakin dengan itu. Ya, kalau ada bapak yang hebat, pasti ada ibu yang hebat. Selalu ada seperti itu. Maka selain nanti ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga bisa belajar banyak dari wanita-wanita hebat di zaman Nabi. Sebut saja misalkan ada Ummu Aymar, sebut saja misalkan ada Ummu Hani, yang luar biasa sampai Nabi memvonisnya dengan wanita surga karena kemandiriannya untuk merawat anak-anaknya. Kita kenal lagi kemudian ada Ummu Atiyah yang sumbangsinya luar biasa dalam Islam. Kita kenal kemudian ada nama Ummu Sulaim yang sangat dekat dengan Nabi tapi bukan termasuk keluarga Nabi. Kemudian kita kenal lagi ada Asma binti Abi Bakar Siddiq yang pemberaninya luar biasa. Jadi perempuan yang terkesan biasanya suka nangis, penakutan, mau bangun tidur ke WC bangunin suaminya dulu misalkan, ya kan? Itu nanti jauh tuh dari sosok seorang wanita namanya Asma. Jadi banyak sekali ibu. Makanya Islam itu tidak kekurangan idola, panutan, teladan. Tidak perlu kita harus mengambil sosok-sosok wanita dari luar Islam untuk kita jadikan teladan. Ada Margaret Thatcher seperti wanita besi. Oh, sebelum ada Margaret sudah banyak wanita-wanita besi yang lain dalam Islam. Ya, sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, termasuk di Indonesia, wanita-wanita Nusantara itu luar biasa. Kita kenal Laksamana Kamala Hayati yang kemudian sekarang dijadikan nama universitas ya, kampus ya. Itu. Jadi sebelum adanya R.A. Kartini yang konon katanya mengangkat derajat wanita dengan korespondensi surat menyuratnya sehingga terbit buku apa itu? Habis gelap terbitlah terang. Sebenarnya jauh sebelum R.A. Kartini, wanita-wanita di Nusantara itu sudah banyak yang lebih hebat-hebat lagi. Tapi saya tidak tahu kenapa sosok R.A. Kartini yang kemudian selalu dihadirkan. Bahkan padahal kita punya sultanah, pemimpin pertama rakyat Aceh, bahkan jauh sebelum Cut Nyak Dien.
Kita tahu lagi tadi Kamalah Hayati, ya, panglima perang pertama wanita di lautan. Laut panglima perang, bayangkan ibu bapak, bapak ibu semua. Laksamana berarti kan dia, Laksamana, yang bahkan dia mengatakan dia ingin adu tanding dengan jenderal apa namanya? Siapa nama jenderalnya Pak? Ibu tahu enggak? Nanti cek ya. Karena Kamalah Hayati nggak level kalau harus berlawan sama pasukan-pasukan biasa. Kata Kamalah Hayati, saya lupa nama jenderalnya itu terkenal sekali itu. Jadi adu tanding satu lawan satu, dan Allahu Akbar, dalam gulat adu tanding itu Kamalah Hayati seorang wanita berhasil membunuh jenderal Portugis ini, jenderal Portugis ini langsung mati. Coba bayangkan, pendak hebat ini, Panglima Laksamana. Ini di Nusantara, belum lagi bicara tentang Islam yang lebih luas. Makanya insya Allah dengan kita mempelajari kisah-kisah wanita-wanita hebat, wanita-wanita solehah tentunya dalam Islam, harapannya para wanita-wanita hari ini dia bisa memiliki teladan, ya, bukan lagi teladannya dari sinetron, ya, bukan lagi teladannya dari tontonan yang kemudian menjadi tuntunan, tapi teladannya dari kisah-kisah nyata. Karena yang ditonton itu biasanya fiktif, hanya ecak-ecak belaka. Waduh, saya pengen banget loh jadi istri seperti ini nih, siapa namanya, Ratna misalkan. Karena sinetronnya Ratna ini istri yang soleha apa. Itu cuma di sinetron, aslinya Ratna bisa saja bakar suaminya. Ya, bisa saja. Itu cuma di mana? Di sinetron. Tapi kita akan belajar dari sosok wanita-wanita yang asli nyata pernah ada dan tercatat dalam sejarah. Baik, kita langsung masuk pada poin, ya. Jadi kisah-kisah Al-Qur'annya kita sekarang pindahkan, jadi insyaallah kita akan berjenjang. Kita mulai dari keluarga-keluarga Nabi dulu. Kalau Ibunda Siti Khadijah sudah banyak dibahas, dan saya yakin ibu-ibu juga sudah punya pandangan, kemudian juga banyak maklumat, ilmu, pengetahuan tentang sosok wanita mulia Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Nah, kita akan belajar dari istri Nabi yang lain yang Masya Allah kecerdasannya luar biasa, kedewasaannya luar biasa. Maka setiap para ulama menjelaskan tentang biografi beliau, selalu para ulama katakan kita bisa banyak ambil pelajaran dari sosok wanita ini. Satu, pertama adalah kemandiriannya, kecerdasannya, keberaniannya, kalimat-kalimat hikmah kedewasaannya dan sebagainya. Ini adalah wanita atau istri Nabi tercerdas nomor 2. Kira-kira siapa? Aisyah nomor 1. Berarti tidak bahas Aisyah kita ya. Kita tidak bahas Aisyah. Ini tercerdas nomor 2. Ada 378 hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh beliau. Kalau Aisyah kan 1000-an tuh, banyak. Ada 378 hadis dari Nabi, berarti dihafal betul ini, yang datang dari wanita mulia ini. Siapa namanya kira-kira? Ummu siapa ini? Banyak banget ummu nih ya. Apa Ummu Salamah. Siapa namanya? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Oh, ada ya Ustaz, istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah. Oh, ada. Gimana kisahnya? Luar biasa. Kisah kehidupan Ummu Salamah, kisah cintanya, kisah keluarganya, pengorbanannya, keberaniannya, insyaallah kita akan bahas, ya. Karena ini wanita yang tidak rugi kita untuk mempelajari kisah hidupnya. Karena mempelajari kisah hidup orang soleh adalah keberuntungan. Itu Ibu ya. Jadi mempelajari kisah hidup orang soleh adalah keberuntungan.
Kita itu baca buku tentang wanita-wanita sukses saja seneng kan? Seneng ya? Yang ini punya usaha rumah makan 15 biji. Seneng tuh baca, kok bisa kan gitu kan ya. Yang ini punya anak 19 orang, hafal Quran. Seneng gitu kan gitu ya. Pingin tuh kita baca. Apalagi betul-betul wanita-wanita yang memang sudah divonis sebagai wanita surga. Karena yang punya rumah makan 15 biji tadi belum tentu masuk surga, kan gitu kan? Atau yang punya usaha catering sampai puluhan kota misalkan, belum tentu juga dijamin masuk surga. Nah, yang sudah jelas-jelas dijamin masuk surga inilah yang kemudian harusnya jadi fokus perhatian kita. Gitu ya. Karena semua yang hadir di sini pasti saya yakin, hakul yakin, saya, ibu-ibu semua, termasuk bapak-bapak yang di luar ikut dengarkan kan gitu ya, sambil nunggu istri, Pak Ustadz, saya di sini juga lah, gitu ya. Semoga saya dapat ini ilmu, gitu ya. Itu yang pertama, yang kedua, biar istri saya nggak nanya macam-macam. Itu ya, ngontrol, ngawasi. Di ini belajar Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Kalau kita merujuk penjelasan para ulama, Ummu Salamah ini nama aslinya Hindun, ya, Hindun binti Abu Umayyah. Hindun binti Abu Umayyah bin Mughirah. Berarti kalau dari nasabnya saja sudah ketahuan ini. Berarti kalau begitu Ummu Salamah adalah saudara sepupu Khalid bin Walid. Ya. Karena Khalid bin Walid kakeknya juga sama, namanya Mughirah. Berarti Mughirah punya anak banyak, salah satu namanya Walid, bapaknya Khalid, yang satu lagi namanya Abu Umayyah, bapaknya Hindun. Berarti saudara sepupu, karena bapaknya Ummu Salamah dan bapaknya Khalid bin Walid saudara sekandung, sebapak. Ya. Nah, bapaknya sendiri Abu Umayyah ini dikenal di kalangan masyarakat Arab, terutama Mekah dan Madinah, dengan nama yang harum. Ya, disebut oleh para ulama, orang tuanya dulu digelari oleh penduduk Mekah dan Madinah dengan gelar Zadur Raqib, artinya orang yang sering kali membantu siapa saja yang sedang safar. Jadi kalau ada orang yang safar, kekurangan biaya, dibantu. Kalau ada yang kekurangan makanan, diberi. Kalau yang tidak punya kendaraan, ditolong. Begitu mulianya bapak dari Ummu Salamah ini, berarti laki-laki mulia, orang tua mulia, dermawannya luar biasa, nggak berharap apa-apa dan sedang tidak musim kampanye waktu itu, Pak. Kalau musim kampanye kan beda lagi kan gitu ya. Ini emang nggak ada musim kampanye, memang suka bantu, suka nolong saja. Maka orang Arab menggelarinya dengan Zadur Raqib. Artinya orang yang suka membantu siapa saja yang sedang membutuhkan dalam perjalanan. Maka laki-laki yang mulia, dermawan, biasanya nuruni ke anak-anak turunannya. Itu ya, orang tua yang dermawan kemungkinan besar anaknya juga dermawan. Orang tua pelit, biasanya anaknya juga pelit. Gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu berharap, ya Allah, berikan aku anak yang dermawan, jadikan anak-anakku soleh, berarti orang tuanya harus soleh dan dermawan terlebih dahulu. Karena anak itu mencontoh orang tuanya. Nah, ini Ummu Salamah. Ummu Salamah disebutkan oleh para ulama, wulidat fi Makkah qabla bi'sa sab'a asyra sanatan. Dilahirkan 17 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Berarti waktu Rasulullah
usia 40 tahun diutus menjadi nabi. Ummu Salamah ketika itu usianya baru 17 tahun. Paham Ibu? Jadi selisih dengan Nabi Muhammad berapa tahun? Ayo, Rasul 40, Ummu Salamah 17, berapa? 23 tahun. Selisih dengan Nabi Muhammad 23 tahun. Kanat min ajmalin nisa. Ummu Salamah adalah wanita yang sangat rupawan, cantik. Wa asrafihinna nisaan, bahkan secara nasab keluarga mulia karena berasal dari Bani Makhzum, kabilah ningratnya Arab. Jadi di Arab itu ada kabilah yang sangat disegani karena konon darahnya darah biru, memar-memar habis ditabrak. Nah, darah biru di Arab Zahiliyah waktu itu adalah siapa saja keturunan Bani Makhzum. Bani apa? Makhzum. Makanya keyakinan jahiliyah itu ada sempat masih terbawa setelah beberapa dari mereka masuk Islam. Ada sempat masih terbawa. Dulu di zaman jahiliyah, ibu-ibu semua, kalau kita belajar sejarah Nabi, Bani Makhzum karena mereka merasa kalangan elit, keluarga ningrat, darahnya darah biru. Di zaman jahiliyah Bani Makhzum itu buat undang-undang peraturan sendiri. Di antara undang-undang peraturan sendiri yang dibuat di zaman jahiliyah dulu adalah apa saja kesalahan yang dilakukan oleh Bani Makhzum, kalau itu terkait dengan menghilangkan nyawa, maka tidak boleh keluarga dan kabilah manapun menuntut nyawa balik, tidak boleh. Kenapa? Alasannya karena keluarga Bani Makhzum darahnya berbeda dengan darah yang lain. Wah, ini kan seenaknya dewe. Seenaknya dewe. Jadi kalau ada berbuat kezaliman, Bani Makhzum selalu akan menyelesaikannya dengan uang. Ada apa-apa pakai uang. Pokoknya semuanya kelar selesai kalau ada uang. Nah itu Bani Makhzum. Saya tidak tahu hari ini masih ada nggak keluarga yang begini ini. Kompak banget ya. Pokok ada apa-apa selesai pakai duit. Nah itu Bani Makhzum. Biarpun demikian banyak kok diantara mereka yang masuk Islam. Diantaranya Ummu Salamah. 17 tahun sebelum Nabi diutus lahirlah Ummu Salamah. Ya, maka Ummu Salamah jadi wanita yang mulia, cerdas, cantik dan sebagainya. Beliau kemudian menikah dengan laki-laki yang dicintainya bernama Abu Salamah. Suami pertamanya, siapa namanya? Abu Salamah, yang tidak lain anak dari pamannya, jadi sepupuan juga ya, sepupuan. Jadi sepupu sama sepupu nikah, itu ya, sepupu sama sepupu nikah, sehingga ya semakin kuatlah hubungan kekeluargaan ini antara Abu Salamah dengan Ummu. Abu Salamah ini siapa? Abu Salamah ini ibu saudara sesusuan Nabi Muhammad karena sama-sama menyusu waktu kecil bayi dulu kepada Halimatu Sa'diyah. Jadi kalau begitu Abu Salamah dengan Rasulullah apa hubungannya? Iya, kakak beradik. Kakak beradik karena ada kaidah dalam agama kita. Yuhramu minar radha'i ma yuhramu bin nasab. Apa-apa saja yang haram karena nasab, maka begitu pula diharamkan lewat persusuan. Makanya saudara sepersusuan dalam Islam itu sama seperti saudara senasab. Ya, tapi ada syarat. Syarat dia menyusu yang kemudian jadi anak susuan. Berapa kali nyusunya? Halo, berapa kali? Berapa kali Bu? 4, 5, 3, 5, 3, 2, 1. Ini nyalek nyalon semua ya.
Khamsa radha'at, 5 kali susuan. Ini tradisi ini di Arab berjalan, kalau di Indonesia kan jarang. Saya tidak tahu, mungkin ada adat-adat budaya di Indonesia mungkin ada ya, tapi rata-rata di tempat kita ini jarang. Tapi sebenarnya sepersusuan ini salah satu solusi yang luar biasa Islam berikan, terutama bagi orang tua yang mengadopsi anak. Ini kadang problemnya nih, saya pernah ditanya seorang ibu yang mengadopsi anaknya perempuan di salah satu majelis pengajian, bukan di A2 ya, yang sekarang akhirnya jadi beban mental, jadi beban perasaan ibu ini, karena anak perempuannya sudah makin gadis, makin remaja, dicium-cium, peluk-peluk suaminya, dan itu bukan anaknya dia. Jadi akhirnya yang tadinya sayang, lama-lama perasaan jadi berubah. Ini suami saya kok melukin perempuan ini, ciumin remaja ini, kan gitu ya. Bentar lagi SMA misalkan begitu. Ini kan perempuan lain yang, mohon maaf, suaminya kalau nikah dengan anak ini boleh atau enggak? Boleh. Boleh, wong ini bukan siapa-siapanya kok. Biarpun dari kecil sudah dirawat, dari bayi sudah dirawat, dari bayi orok merah diambil oleh ibu ini, karena ini dari keluarga non muslim yang kemudian ditelantarkan, diambil oleh ibu, dibesarkan, dirawat, besar, tumbuh, cantik, akhirnya timbul cemburunya. Tuh coba, kan ini bukan mahram. Maka salah satu solusinya adalah sepersusuan, supaya dia jadi saudara atau supaya jadi mahram suaminya, harusnya dia menyusu kepada saudari kandung suami, entah adiknya, entah kakaknya, baru jadi mahram, sehingga nggak ada tuh rasa-rasa cemburu. Harusnya begitu tuh solusinya itu jadi solusinya sebenarnya. Ini anak angkat saya dari bayi, dah nyusu dulu ke saudara kandung saya atau kakak kandung saya, supaya anak perempuan ini nanti jadi mahram dengan saya, kan jadinya keponakan tuh, jadi keponakan. Baik ya, itu solusi, karena memang ini banyak kejadian yang seperti ini, gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Sampai mana tadi? Saudara sepersusu ya. Maka menikahlah Abu Salamah dengan Ummu Salamah, ya, dua sejoli saling mencintai dan didukung oleh keluarga besarnya. Wow, luar biasa, ini pasangan ideal, keluarganya kaya-kaya, keluarga besar, dua-duanya saling cinta, sehingga di awal mula pernikahan mereka bahagia, hingga kemudian Islam pun datang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan antara Abu Salamah dengan Nabi Muhammad sudah ada hubungan kedekatan karena sama-sama saudara sepersusu. Disebut, dipanggillah Rasulullah seperti kakak kandungnya Abu Salamah. Abu Salamah termasuk laki-laki yang pertama-tama masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Maka ketika sang suami masuk Islam, istrinya tercinta pun ngikut kepada suaminya. Nah, itulah ciri wanita soleha, ngikut suami. Jangan nih suami ke kanan, istri ke kiri, suami maju, istri mundur. Jangan. Susah rumah tangga yang begini, nggak akan bisa dipertahankan, gitu ya. Makanya saudariku, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan seorang istri kepada suaminya dalam kebaikan itulah yang akan mengantarkan seorang wanita ke surga. Dalam kebaikan ya, kalau dalam keburukan mah nggak usah. Dalam kebaikan. Selagi suami ibu bilang sana ikut ngaji, selagi suami ibu bilang ayo sholat, selama suami ibu bilang ayo tutup aurat, nggak usah bantah, nggak terus bilang nggak usah gitu juga gemas, masa yang begini dipaksa-paksa, nanti juga kalau memang saya sudah dapat hidayah akan mudah dengan sendirinya. Ya, suami punya tanggung jawab untuk memastikan itu. Maka Ummu Salamah pun ikut masuk Islam.
Bahkan kemudian setelah anaknya pertama lahir, Salamah makin tumbuh lagi cinta, makin besar lagi. Mereka nyatu, saling tolong menolong, bantu membantu, support dan sebagainya. Hingga akhirnya datanglah perintah untuk hijrah ke Habasyah. Pindah, karena di Mekah sudah tidak bisa lagi mempertahankan agama. Mau ibadah, mau sholat, apapun tidak bisa. Abu Salamah pun hijrah, meninggalkan kesenangan di Mekah, keluarga kaya raya, konglomeratnya atau ningratnya, pergi ke Habasyah, negeri asing, panas, Ethiopia, Afrika. Tentu tidak senikmat di kampung halamannya. Kira-kira ibu kalau diajak suami pindah kota, pindah provinsi, yang tidak tahu juga di sana mau ngapain, sementara ibu di sini sudah nyaman, setiap minggu bisa shopping. Kira-kira ibu ngikut nggak kan sama suami? Halo, Ma, saya mau pergi kemana? Ke dalam Kalimantan, IKN, misalkan. Ayo Mama ikut. Ayo Papa aja lah ke IKN, misalkan. Ya. Nanti sini aja lah, misalkan, kira-kira kan gitu kan ya. Ternyata nggak semua perempuan mau ikut suaminya kok. Padahal kan nikmat pindahnya, toh ada pekerjaan juga, toh dapat penghasilan juga. Itu pun belum tentu istrinya mau ikut. Apalagi ini pergi, ninggalkan kampung halaman, ninggalkan kenikmatan hidup bersama keluarga besar di negeri yang dia sendiri tidak tahu mau makan apa di negeri itu. Namanya Ethiopia, Habasyah, hijrah pertama. Tapi istri soleha selalu katakan siap, karena dia yakin dia tidak pernah salah memilih sang suami. Berangkatlah Ummu Salamah bersama Abu Salamah, termasuk keluarga suami istri yang awal-awal hijrah. Ninggalkan semuanya, sampai singkat cerita kembali lagi lah Abu Salamah dan Ummu Salamah ke Mekah, balik lagi ke Mekah. Setelah hijrah balik lagi ke Mekah. Keluarga besarnya tahu bahwa Abu Salamah dan Ummu Salamah sudah tidak beragama seperti agama nenek moyangnya. Maka pilihannya adalah silakan kembali ke agama nenek moyang dahulu, atau kuputus nama kalian dari keluarga besar ini, kuhilangkan nama kalian dari keluarga besar ini. Kan biasanya begitu tuh. Apalagi ini keluarga kaya raya, warisannya banyak, mikir-mikir nih, waduh kalau hilang nama kita nggak dapat apa? Nggak dapat warisan. Kan yang paling difikirkan berat nih kalau keluarga kaya raya, warisan. Tapi Abu Salamah luar biasa, dan tidak peduli mau putus dari keluarga, yang penting dia sudah dapatkan nikmat Islam itu. Begitu pula Ummu Salamah. Singkat kisah, singkat cerita, Rasulullah perintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Abu Salamah berdua bersama sang istri tercinta dan anaknya Salamah memutuskan untuk hijrah. Perjalanan hijrah Abu Salamah dan istrinya diketahui oleh keluarga sang istri, keluarga Bani Makhzum. Maka dicegatlah mereka, tidak ridho keluarga besar Ummu Salamah kalau harus melepaskan Ummu Salamah pergi meninggalkan Mekah, pindah ke Madinah, mempertahankan agama. Dah, kata keluarga Bani Makhzum, kamu Abu Salamah bebas, silakan mau pergi ke Madinah, tapi kami tidak rela keluarga besar, abang-abang kakak beradiknya, kalau harus juga mengikhlaskan Ummu Salamah ikut dengan suaminya. Kalau kamu mau pindah ke Madinah, silakan pindah, tapi ini istrimu tidak boleh, dia harus tetap tinggal di Mekah bersama keluarga besarnya. Ada anaknya Salamah yang masih kecil. Salamah pun diperebutkan. Salamah ini laki-laki ya ibu ya, bukan perempuan ya, bukan. Jadi Salamah di Arab beda sama Salamah di kita Indonesia ya. Salamah yang masih kecil diperebutkan oleh keluarga si bapak dan keluarga si ibu. Maka ditariklah anak ini, ditarik-tarik sampai kata Ummu Salamah,
semua keluarga suamiku dan keluargaku berebut memperebutkan Salamah, sehingga mereka pun saling tarik menarik hatta khala'u yadahu, hingga tangannya pun lepas dari tangannya. Lepas. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa hanya bisa menangis, diperebutkan oleh keluarga ibu dan keluarga bapaknya. Karena sudah tidak tahan dan tidak lagi bisa melihat anaknya yang tersiksa sampai terlepas sendi tangannya dari tarik oleh keluarga besarnya, maka Abu Salamah sang ayah pun mengikhlaskan putranya tercinta Salamah ditinggal di kota Mekah bersama sang istri tercinta. Kata Abu Salamah, sudah, biarkan, kasihan tuh anak, biarkan bersama ibunya, biar saya pergi seorang diri menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah ke Madinah. Islam hijrah memisahkan keluarga. Jadi dulu itu untuk la ilaha illallah pengorbanannya tuh luar biasa berat, Bapak Ibu, luar biasa berat. Abu Salamah mengalami itu. Ummu Salamah juga sama, sedih bukan main, biarpun anak tercinta ada di dalam dekapannya, tapi suaminya pergi ninggalkan dia, tak mungkin bisa nyatu lagi. Kata Ummu Salamah lanjutkan, kata beliau, fakuntu akhruju kulla ghadatin wa ajlisu bil abtah fama azalu abki hatta umsi sab'an. Kata Ummu Salamah, maka sejak perginya suamiku ke kota Madinah, meninggalkan kami sekeluarga di Mekah, kesedihan pun menimpa Ummu Salamah. Setiap pagi Ummu Salamah selalu rutin, tiap pagi dia akan keluar dari rumahnya, duduk di atas batu besar sambil menangis karena memendam rindu yang dalam kepada suaminya tercinta, sambil bersyair biasa kadang-kadang, ya, dan nanti tidak akan pulang kembali kecuali sudah sore. Setiap hari, kata Ummu Salamah, hatta umsi sab'an, sampai aku hitung kira-kira sekitar 7 atau 8 hari. Tiap hari tuh, tiap hari keluar dari rumah nangis di atas apa? Batu, ya, tapi nggak sempat lompat, nggak, nangis saja. Itu berarti betul-betul rindunya luar biasa, cintanya ke suami luar biasa, ya gitu. Mau telepon waktu itu nomor kontaknya juga lupa ngirim kan gitu ya. Coba buka status ternyata juga nggak aktif kan ya. Ya belum ada Bu ya, belum ada. Selama 7-8 hari itu, coba lihat keluarganya, kemudian kata hatta marrabi rajulun min bani ami, hingga kemudian salah satu keluarga dari pamanku pun lewat melihat saya sedang menangis duduk di atas batu, ya, memandang ke kota Madinah, ke arah Madinah, memandang ke arah Madinah, karena Mekah dan Madinah ini kan jauh Bapak Ibu, 450 kilo. Berarti mana itu jaraknya tuh? Lampung dengan, ya, Palembang, ya, Lampung, Palembang aja 300 kilo cuma, ya, Palembang 300, berarti di sebelah sananya Palembang itu Belanda berarti ya. Sebelah sana, jadi 450 kilo. Tiap hari, setiap pagi hanya memandang ke Madinah sambil menangisi nasibnya. Kok demikian berat? Sudah pindah ke Ethiopia, dari Ethiopia hanya keluarga sendiri berdua, balik lagi ke Mekah, harapannya keluarga mensupport, ternyata malah dipisahkan. Sekarang suaminya tercinta jauh di sana, entah apa yang terjadi, anaknya dengan dia ada di sini, begitu tiap hari. Sampai lewat keluarga pamannya, katakan, faqala li banil Mughirah ala takhrujuna min hadhil ala tukhrijuna min hadhil miskina, apakah kalian tidak mau keluarkan wanita yang sangat membutuhkan pertolongan ini? Lihat, hatinya remuk, pecah, sedih, tiap hari hanya bisa menangis merindukan suaminya tercinta. Apa kalian tidak tersentuh ini? Maka sebegitu besarnya pengorbanan Ummu Salamah membuat adik-beradik, kakak-kakaknya tersentuh, sehingga kemudian mereka katakan, ya sudah, kalau memang kamu ingin menyusul suamimu, silakan kamu susul suamimu, tapi ada tapinya ini.
Tuntas sudah hubungan kita satu keluarga, tidak ada lagi hubungan. Selesai. Maka kata Ummu Salamah, ya, saya lebih memilih agama saya dan suami saya. Maka kata saudara keluarga besarnya, silakan kamu pergi. Maka bersiap-siaplah Ummu Salamah, berbekal apa yang bisa dibekal. Dia gendong anaknya tercinta. Ya, gitu. Setelah digendong anaknya tercinta, dia tengok tidak ada satupun keluarganya yang mengantarkan dia ke Mekah. 450 kilo perjalanan, sebatang kara sendirian hanya dengan anaknya yang masih kecil. Bayangkan ibu-ibu semua, ini pengorbanan la ilaha illallah, pengorbanan la ilaha illallah. Maka kemudian sampailah di Tan'im, Ummu Salamah berjumpa dengan seorang laki-laki namanya Utsman bin Thalhah. Di Tan'im yang sekarang orang kalau mau umroh kan ke Tan'im dulu di Masjid Aisyah baru ambil miqat lagi kan gitu ya. Utsman bin Thalhah lihat ada seorang wanita panas-panasan seorang diri bawa anaknya yang masih kecil gendong. Ini ngapain? Dan dia kenal ini dari keluarga Bani Makhzum. Maka Utsman bin Thalhah tanya, "Aina ya binta Abi Umayyah? Kamu mau kemana?" Kata Ummu Salamah, "Uridu zauji bil Madinah." Saya mau nyusul suami saya di Madinah. Abu Salamah, "Hal ma'aki ahadun?" Apa kamu ada orang yang menemani? Gak ada. Biar saya sebatang kara. Saya dengan Tuhanku Allah saja. Berdua, keyakinannya udah luar biasa nih. Saya dengan Allah saja. Maka Utsman bin Thalhah pun iba, kasihan. Dia katakan, tunggu di sini. Dia siapkan ontanya, dia siapkan bekalnya, dia siapkan kendaraannya. Kata Utsman bin Thalhah, kamu naik onta ini, saya ada di onta belakang. Kamu naik onta ini, saya ada. Maka terus diajak oleh Utsman bin Thalhah dari Tan'im Mekah, dibawa antarkan sampai ke Madinah. Maka kata Ummu Salamah, sungguh aku tidak melihat ada laki-laki yang sangat berakhlak, sangat beradab melebihi seperti Utsman bin Thalhah. Perjalanan 7 hari dari Mekah ke Madinah tidak ada obrolan kecuali hanya ketika berhenti. Dia akan berhenti sebentar, Utsman bin Thalhah siapkan tempat untuk berteduh, istirahat, dan setelah itu tidak ada obrolan. Dia akan pergi kejauhan, tidur di tempat yang jauh. Bayangkan, nggak terus ngobrol, karena kalau ngobrol malah nanti lama-lama jadi cinlok, setannya jadi datang kan. Awas, hati-hati loh ibu-ibu semua. Perasaan itu seringkali muncul hanya dari perhatian orang kepada kita, kan begitu kan ya. Maka Islam mengatur ini semua. Dan Utsman bin Thalhah laki-laki yang luar biasa. Ummu Salamah sendiri yang katakan, singkat dilanjutkan perjalanan sampai di Madinah. Utsman bin Thalhah antarkan Ummu Salamah menemui suami tercinta. Sampai di Madinah belumlah 1 tahun, perintah berperang datang. Namanya perang Badar. Setelah perang Badar ada perang Uhud. Nah, di perang Uhud waktu itu anaknya sudah 4, karena yang waktu hijrah Abu Salamah bawa 1, Ummu Salamah meninggalkan 1. Kan Salamah sama ibunya, adiknya sama bapaknya, jadi dibagi. Hingga cerita 2 tahunan di Mekah, lahirlah anak, jadi 2 tambah 4. Jadi anaknya 1 namanya Salamah, 2 namanya Umar, 3 namanya Zainab, yang 1 lagi namanya Dzurrah. Jadi 4 anak dari Abu Salamah. Perang Uhud tahun ketiga Hijriyah, baru sebentar Ummu Salamah kumpul bersama suaminya kembali tercinta. Abu Salamah harus berangkat ke perang Uhud. Di perang Uhud inilah Abu Salamah terluka, terkena anak panah yang melukai pembuluh nadinya. Tidak meninggal di Uhud, beliau sempat pulang ke Madinah. Tapi ternyata karena lukanya kena pembuluh nadi, darah yang dikira akan berhenti malah semakin ngucur deras,
sehingga tidak bisa dihentikan darah itu. Walhasil Abu Salamah pun meninggal syahid karena habis darah setelah luka dari perang. Ibu bisa bayangkan, anak 4, nggak ada keluarga, hidup sebatang kara, suami meninggal, kira-kira gimana nasibnya? Ya, mau daftar CPNS waktu itu belum ada pembukaan. Ya. Tapi yang menarik, ini kisah yang menarik, dibawakan oleh Ummu Salamah, ya, dibawakan oleh Ummu Salamah. Suatu hari Abu Salamah ngobrol-ngobrol dengan istrinya Ummu Salamah. Tiba-tiba kemudian Ummu Salamah berkata kepada Abu Salamah, karena memang Ummu Salamah sangat cinta kepada suaminya. Kan biasa ya obrolan istri dengan suami berduaan itu kan biasanya obrolan-obrolan romantis ya. Nah, jangan ditambah sama utang-utangan, jadi hilang nanti cerita obrolannya itu. Jadi sang istri berkata begini, fataqulu Ummu Salamah, berkatalah Ummu Salamah, balaghani annahu laisa imra'atan yamutu zawjuha. Saya dapat ilmu dari hadis Nabi, katanya jika ada seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, wa huwa min ahlil jannah, dan suaminya itu termasuk penghuni surga, summa lam tatazawwaj, dan istrinya tidak menikah lagi setelahnya, illa jama'allahu bainahuma fil jannah, kecuali Allah pasti akan kumpulkan suami istri itu lagi di surga. Itu kata siapa tadi? Ummu Salamah. Dikata Ummu Salamah ke suaminya, Mas, saya itu dapat hadis dari Nabi. Apa? Kata Rasulullah, kalau ada seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, dan suaminya ini termasuk penghuni surga, dan wanita ini tidak lagi menikah, maka nanti di surga dia akan hidup lagi sekeluarga bersama-sama. Gitu. Terus kata Ummu Salamah, fata'ala uahiduka alla tatazawwaj ba'di wala atazawwaj ba'dak. Maka kata Ummu Salamah, ayo sini kita ikrarkan sumpah janji setia. Nah, romantis ya. Ini lagi berduaan ini, gitu ya. Kira-kira di mana nih? Di kafe atau di rumah makan atau di mana? Ya, yang berduaan lah, ya, yang berduaan. Maka kata Ummu Salamah, ayo sini kita sama-sama ikrarkan janji yuk, kata istrinya. Nah biasanya istri tuh selalu berani bilang begini, suami yang nggak berani tuh Bu. Kata istri dia bilang begini, ayo fata'ala uahiduka, ayo kita janji sama-sama, seandainya kamu meninggal dulu lebih dulu dari saya, maka saya berjanji saya nggak akan lagi nikah. Dan kalau saya meninggal lebih duluan, tolong janji kamu nggak boleh nikah. Kata istrinya. Ya, ibu pernah dibeginikan nggak sama suami? Enggak, itu ya sama. Ya Allah, coba ibu tantang suaminya. Coba ibu tantang nanti habis pengajian suaminya. Ustadz, suami saya sudah dikubur. Sudah kalau begitu. Ya, tinggal doakan saja moga-moga jadi suami ibu lagi di surga nanti. Amin ya. Ini yang suaminya masih ada ya, gitu. Coba tantang, kira-kira mikirnya berapa lama? Terus kalau suaminya bilang, nantilah tak pikir-pikir dulu ya mak. Coba lihat bijaksananya Abu Salamah. Ibu, ini kejadian sebelum beliau terluka. Kejadian ini sebelum beliau perang. Belum. Tapi lihat suaminya mengatakan, kata suaminya, "Ndak, saya ndak mau berjanji seperti itu." Terus kata Abu Salamah, seandainya aku meninggal lebih dulu, wahai istriku tercinta, berjanjilah kau akan menikah lagi. Cari orang yang lebih baik daripadaku. Terus sang suami berdoa di hadapan istrinya tercinta. Kata suami,
Allahumma rzuq Umma Salamah, ya Allah berikan istriku tercinta ba'di rajulan, sepeninggalku nanti seorang suami khairun minni, yang lebih baik daripadaku. Allahu Akbar. Mana ada suami yang begini nih, Bu? Ada suami begini. Ada, yang ada adalah ya Allah tambahkan aku istri satu lagi yang lebih baik daripada dia. Ini Abu Salamah. Karena Abu Salamah sadar betul bahwa cinta itu selalu bahagia melihat orang yang dicintainya bahagia. Itulah cinta. Kalau orang mengatakan cinta tapi nggak senang melihat yang dicintainya bahagia, itu namanya enggak cinta. Allahumma rzuq Umma Salamah ba'di rajulan khairan minni. Ya Allah, tolong berikan istriku tercinta nanti kalau aku meninggal suami yang lebih baik daripadaku. Ibu tahu apa yang difikirkan oleh Ummu Salamah waktu itu? Ummu Salamah hanya berpikir mengatakan begini dalam benak hatinya, dia katakan, emang ada ya yang lebih baik daripada suamiku? Itu menunjukkan bahwa bagi Ummu Salamah tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada suami yang ada di hadapannya. Begitulah wanita solehah. Wanita solehah selalu akan mengatakan di hatinya, bukan di mulutnya. Kalau di mulutnya itu gombal. Kalau di mulutnya apa namanya? Gombal. Apalagi kalau tanggal muda, gombal itu dah. Pokoknya papa deh yang paling ganteng, paling baik. Oh, tanggal muda pasti gombal. Jadi kalau di hati Ummu Salamah kata, adakah yang lebih baik daripada suamiku? Karena Ummu Salamah tidak terbesit laki-laki manapun, di hatinya cuma Abu Salamah. Ketika itu terjadilah apa yang terjadi, sehingga Abu Salamah pun gugur, mati syahid. Memang tidak di Uhud, tapi meninggalnya di Madinah. Maka dikuburkannya bukan di kuburan makam Uhud. Makanya kalau kita ke makam Uhud tidak ditemukan kuburan sahabat Abu Salamah, tapi dikuburkannya di pemakaman Baqi di dekat Masjid Nabawi. Kok bisa? Karena meninggalnya di Madinah, terlukanya di Uhud, meninggalnya di Madinah. Janda 4 orang anak. Adakah mata pencaharian Ummu Salamah ketika itu? Tidak. Tapi dia yakin pasti Allah akan memberikan rezeki. Yakin ibu, Allah pasti berikan rezeki. Saya ketemu tuh dengan wanita-wanita kuat hebat yang luar biasa. Dia tidak mengeluh ketika suaminya meninggal, dan dia nggak kemudian membuat status, ya Allah bagaimana anak-anak saya, anak perlu bukan status, karena dia tahu keluh kesahnya ke Facebook dan status di WhatsApp tidak memberikan manfaat untuk dia kecuali hanya doa, semangat ya ma, itu doa. Masih mending tuh kalau pakai cemungut ya. Allah marjani apa? Enggak, Allah yang akan berikan kekuatan. Sama seperti Ummu Salamah. Ya, ketika itu Ummu Salamah usianya sekitar 31 tahun. 31 tahun, janda anak 4. 2 tahun kemudian, ada hadis Imam Muslim. Saya singkat, ada hadis Imam Muslim. Jam berapa Ibu? Ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadisnya, Abu Salamah suatu hari keluar dari rumahnya belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini flashback ke belakang lagi ya, sebelum wafat. Pulang dari belajar bermajelis bersama Rasulullah, Abu Salamah ditanya oleh istrinya, tadi dapat ilmu apa dari Rasulullah? Di majelis Nabi tadi belajar apa? Terus kata Abu Salamah, tadi di majelis Nabi kami diajarkan oleh Rasulullah satu doa amalan yang kalau kita baca ketika mendapatkan musibah, pasti Allah akan ganti musibah itu dengan yang lebih baik. Doanya apa itu? Kata Ummu Salamah kepada Abu Salamah. Maka Abu Salamah ajarkan istrinya tercinta doa ini. Kata Abu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendapatkan musibah yang berat, katakan inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Terus baca doa. Apa doanya? Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala musibah yang menimpaku, gantilah ya Allah musibah berat ini dengan yang lebih baik lagi kepadaku. Maka Ummu Salamah ketika sang suami tercinta meninggal dunia, langsung teringat ilmu yang pernah diajarkan oleh sang suaminya ketika mereka berdua. Ya, apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat betul ujian ini. Suamiku satu-satunya orang dan keluargaku di Madinah. Keluarganya semua ada di Mekah, non muslim semuanya, masih kafir semuanya. Tidak ada siapapun di Madinah. Sehingga sebatang karang ngurusin 4 orang anak. Bagaimana ini, musibah berat betul ya Allah. Tapi dia teringat, dia baca doa. Allahumma jurni. Catat ibu. Allahumma jurni. Allahumma jurni. Allahumma, maknya ada alif ya. Allahumma jurni fi musibati. Ini doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Allahumma jurni. Allahumma jurni fi musibati. Fi musibati. Wakhluf pakai kha. Wakhluf. Kalau kita mengucapkan kha harus getar ya. Padahal itu salah itu sebenarnya. Kha itu dia keluar angin saja, tidak bergetar. Nah, sifatnya apa dia kha itu? Sifatnya apa ibu kha? Rokhawah ya. Khawah. Wakhluf li. Wakhluf li. Baik. Khairan minha titik dah. Pendek kan? Kan innalillahinya kan sudah hafal ya. Tinggal Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala musibah berat yang menimpaku ini, dan gantilah musibahku ini dengan nikmat yang lebih baik lagi. Tuh ya, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ummu Salamah ibu yakin betul pasti musibah ini akan segera hilang. Ya, badai ini akan segera lewat. Ujian berat menafkahi 4 orang anaknya ini pasti akan datang masa mudah nanti setelahnya. Anak-anak ini masih butuh sosok yang bisa menopang mereka. Ya, masa iddah sebagai seorang istri yang ditinggal wafat suami pun selesai. Bu, berapa masa iddah istri ditinggal mati suami? 4 bulan. 3 bulan sebulan? 3 bulan 10 hari. 4 bulan 3 bulan 10 hari. Ada lagi? 4 bulan 6 bulan. Ibu ada? 4 bulan 10 hari. Ibu mesti ingat. Ini mesti ingat nih. Ini wajib fardu ain untuk wanita. Wajib. Nih kalau ternyata suami ibu lebih dulu ninggal. Ya gitu ya. Tapi ibu kalau suruh milih, kira-kira milih ibu dulu ninggal atau suami ninggal kira-kira? Nah, seorang laki-laki itu biasanya tidak bisa bertahan lama kalau istrinya meninggal lebih dulu. Ya, dari situlah laki-laki itu paham betul bahwa ternyata kekuatannya selama ini itu ada pada istrinya. Betul ibu. Ya. Makanya survei membuktikan bahwa janda itu
lebih awet bertahan hidup ketimbang duda. Ya, apa? Survei membuktikan janda itu lebih awet bertahan hidup, artinya umur janda itu relatif jauh lebih panjang-panjang ketimbang duda. Kenapa? Ternyata selama ini para suami itu ketika istrinya lebih dulu wafat itu baru sadar, oh selama ini yang menghidupi suaminya ternyata istri. Bikinkan kopi pun dibikinkan, kan gitu ya, masak pun dimasakkan, sakit pun dipijeti, ada apapun dicurhatkan, itu masya Allah. Makanya istri itu luar biasa, istri luar biasa, gitu ya. Yang sering kali kalau suami ditinggal wafat oleh istri, itu setelah wafatnya istri suami suka sakit-sakitan. Tapi tidak begitu bagi seorang perempuan. Kalau perempuan itu biasanya ditinggal wafat suami masih bisa, ya bisa tegar dia, survive. Karena toh memang biasanya dia ngurus diri sendiri. Itu makanya perempuan itu sebenarnya lebih kuat daripada wanita ya. Daripada laki-laki. Baik, Ummu Salamah hebat. Dari hati beliau batin, saya yakin betul doa ini pasti dikabulkan oleh Allah. Nah itu poinnya itu. Jadi doa itu akan dikabulkan oleh Allah kalau kita yakin betul doa ini pasti akan dikabulkan oleh Allah. Cuma permasalahannya, kira-kira siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Masa iddah selesai 4 bulan 10 hari, maka istri yang menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari itu ada aturan-aturan dalam syariat kita yang harus wajib ibu tunaikan. Satu, tidak boleh berdandan yang menarik perhatian laki-laki lain. Selama istri ditinggal wafat 4 bulan 10 hari, ibu tidak boleh berdandan yang menarik perhatian laki-laki lain. Tidak boleh, hukumnya haram. Ya, atau memakai pakaian-pakaian yang menarik perhatian laki-laki lain. Gunakan pakaian yang seperti biasa saja. Tidak boleh bercelak. Tidak boleh keluar malam. Nanti 4 mazhab di sini berbeda pendapat. Ada mazhab 4 salah satu yang saklek, tidak boleh keluar siang, tidak boleh keluar malam. Nah ini agak repot dengan kondisi kita hari ini, karena banyak juga istri-istri bekerja beraktivitas di siang hari. Maka di mazhab Syafi'i itu dirinci, kalau siang dia tetap boleh keluar, tapi malam tidak boleh keluar, haram hukumnya. Makanya mohon maaf ya, bagi janda yang ditinggal wafat selama 4 bulan 10 hari itu tidak boleh keluar, biarkan di rumah kalau malam, ya, sebagai bentuk kewajiban menghormati suami tercinta dan sebagainya. Nanti silakan dibaca aturan-aturan menjalani iddah, karena hari ini banyak perempuan melanggar aturan agama ini. Padahal iddah bagi seorang wanita, istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, hukumnya wajib. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Allah berfirman tentang wanita yang wajib menjalani masa iddah. 4 bulan 10 hari sudah dijalani oleh Ummu Salamah, berarti sudah bisa menerima lamaran laki-laki lain. Kalau sudah 4 bulan 10 hari, kalau belum 4 bulan nggak boleh menerima lamaran laki-laki lain. Ya, agak sindir-sindiran dikit bolehlah, gitu ya. Kumis kucing di depan pintu misalkan, ya, pakai sindir-sindiran, gitu ya. Misalkan kayak sindiran. Nah, lewat 4 bulan 10 hari tidak kunjung datang. 1 tahun tidak kunjung datang. Hampir tahun kedua, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Laki-laki luar biasa, terhormat mulia, berbicara dengan anaknya.
Salamah atau Amr, ada riwayat kedua. Yang penting disambut oleh anaknya. Siapa tamu itu? Ternyata baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah datang mengetuk pintu, disambut putranya, menyampaikan niatannya. Niatannya apa? Ingin melamar ibunya Ummu Salamah, ibu mereka Ummu Salamah. Maka kemudian kata anaknya, ya nanti akan kami sampaikan ya Rasulullah kepada ibunda kami. Esok hari Nabi pun datang kembali melamar Ummu Salamah. Masya Allah, bayangkan ibu, keyakinan akan Allah, doa-doanya ya, dan ratapan keluh kesahnya kepada Allah. Allah jawab. Berapa tahun dijawab sama Allah? Halo, berapa tahun dijawab sama Allah? 2 tahun. Dijawab sama Allah 2 tahun. Ibu dapat masalah pekan ini, terus ngeratap minta dibayar pekan ini juga. Halo, orang dalam memang ibu kan gitu ya. Lah Ummu Salamah yang mulia saja 2 tahun. Bayangkan tuh selama 2 tahun pengorbanan seorang ibu dan perjuangannya membesarkan 4 anaknya, menafkahi 4 anaknya, luar biasa beratnya. Setelah itu pintu diketuk oleh Rasulullah. Sambutan luar biasa. Singkat cerita, menikahlah Rasulullah dan Ummu Salamah. Yang menjadi wali pernikahannya disebutkan di sini ya, summa tazawwaja Ummu Salamah, di mana nikahlah Ummu Salamah. Wakhtalafa fi man waliya tazwijaha minhu. Para ulama berbeda pendapat siapa yang jadi walinya, karena keluarganya kan kafir semua di Mekah. Di Madinah nggak ada walinya. Ini siapa yang jadi wali ketika itu? Faqala Imam Ibnu Sa'ad, berkatalah Imam Ibnu Sa'ad, waliya tazwijaha minhu Salamah. Kata Imam Ibnu Sa'ad, ahli sejarah, dia katakan yang jadi wali nikahnya adalah anaknya pertama, putranya pertama, namanya Salamah ya. Tapi riwayat yang lain katakan yang jadi wali nikahnya adalah anaknya yang ini Amr ya, yang adiknya Amr. Itu menunjukkan bahwa berarti seorang ibu kalau menikah lagi dan dia tidak ada wali nikah yang masih hidup, yang tua seperti bapak atau kakeknya ya, bapak atau kakeknya, maka yang paling berhak jadi walinya siapa? Anaknya. Kakaknya berhak nggak? Mana lebih berhak, kakak atau anak? Jadi kalau ada kakak, abang, kalau ada adik kandung, ada anak kandung, yang lebih berhak jadi wali anak kandung. Syaratnya dia sudah balik. Yang penting dia sudah balik. Anak SMP kelas 3 lah harus balik tuh ya. Terus bilang, kak nanti kakak jadi wali nikah ya. Wali nikah siapa? Mama. Ya, karena dia lebih berhak jadi wali nikah ya, berhak jadi wali nikah. Makanya Rasulullah dinikahkan oleh Salamah. Taib, jam 10:10, sebentar lagi, 20 menit lagi selesai ya. Taib. Nah, menikahlah Ummu Salamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari situ Ummu Salamah yakin betul dengan doanya. Tidaklah musibah yang menimpanya 2 tahun ini kecuali diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Yakin, karena Abu Salamah tidaklah lebih baik pastilah dibandingkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Kehidupan Ummu Salamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak digambarkan dalam hadis-hadis Nabi. Jadi kalau kita buka contohnya Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar, maka kita akan temukan banyak sekali hukum fikih sumbernya dari Ummu Salamah. Wajar karena Ummu Salamah meriwayatkan berapa hadis tadi Ibu? 378 hadis. Karena wajar ratusan hadis. Contoh, Umar anak Ummu Salamah pernah tanya ke Rasulullah, bapak tirinya, bapak tiri ya, bapak sambung, ya Rasulullah,
bolehkah seorang suami mencium istrinya ketika sedang berpuasa? Bolehkah seorang suami mencium istrinya ketika sedang berpuasa? Rasulullah SAW kemudian tidak menjawab pertanyaan anak tiri beliau ini, Umar ini. Terus kata Rasulullah, kalau mau tahu jawabannya, tanya saja sama ibumu. Coba tanya sana. Maka Umar pun pergi nemuin ibunya dan ibu, berarti Ummu Salamah kan ya? Boleh ndak seorang suami cium istrinya ketika sedang puasa? Maka kata Ummu Salamah, iya, karena ibumu pun pernah dicium sama Rasulullah. Nah, coba lihat, ini kan hukum fikih nih, ibu-ibu semua, hukum fikih. Bagaimana dalam hadis ini diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjawab pertanyaan. Ini kan hukum fikih, boleh nggak hukumnya? Berarti terkait batal atau tidak? Maka Rasul tanyakan kepada Ummu Salamah. Tanyakan kepada Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah kata, ya wong saya juga pernah dicium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menunjukkan itu boleh. Biarpun nanti dalam riwayat Imam Ahmad di kitabnya Al-Musnad itu Rasulullah pernah juga kejadian kedatangan pasangan muda, pengantin muda, ya, bertanya ke Rasulullah tentang hukum mencium istri. Maka kata Nabi, nggak boleh kalau kamu. Loh, ini yang tua kok boleh, yang ini enggak? Maka kata Nabi, asy-syaikhu amlaku bi'irbi. Karena yang tua itu lebih bisa menahan nafsunya. Kalau pasangan muda khawatir malah nanti kemana-mana. Tuh coba lihat. Jadi ada hadis dari Ummu Salamah yang menunjukkan bahwa ini wanita ilmunya luar biasa, cerdas. Contoh kasus kedua. Ini hikmah kenapa Rasulullah kemudian menikah lebih daripada satu istri. Ummu Salamah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, inni imra'atun, saya ini seorang wanita asyuddu dha'fra sya'ri, yang punya rambut banyak sehingga saya harus gulung rambut saya, digulung rambutnya. Jadi apa tuh namanya, Bu? Gulungannya itu. Jadi karena rambutnya panjang, sanggul ya, sanggul. Jadi rambut saya ini panjang, sanggulannya itu besar. Afa anquduha, apa saya harus melepaskan sanggulan saya kalau ketika mandi junub? Jadi kalau saya ini mandi junub, apa sanggul rambut ini harus saya lepas? Karena kan ini rambutnya banyak tuh. Maka kata Nabi SAW, tidak perlu. Kamu kalau mandi junub, wanita yang rambut dan sanggulannya banyak, tidak perlu dilepas sanggulannya. Cukup kau tuangkan air 3 kali saja ke rambutmu, ya, dan itu sudah sah mandi junubmu. Jadi kalau mandi junub itu berbeda dengan mandi selesai dari haid atau nifas. Kalau mandi dari haid dan nifas, maka seorang wanita mesti wajib menguraikan sanggulnya. Itu menunjukkan bahwa bersanggul itu bukan hanya hari ini. Wanita-wanita dan istri Nabi pun di zaman dulu sudah bersanggul, ya, sudah bersanggul. Maka wanita bersanggul ya tidak apa-apa juga, diikat rambutnya, disanggulkan. Tapi kalau mandi junub boleh tidak diurai sanggulnya. Para ulama menjelaskan kenapa kok wanita yang mandi haid, suci dari haid atau suci dari nifas, mesti sanggulnya dilepas, wajib. Tapi kalau dari junub, kenapa sanggulnya tidak perlu dilepas? Kalaupun dilepas tidak apa-apa, tapi Nabi katakan tidak perlu dilepas. Karena mandi haid, mandi nifas itu sesekali. Sementara mandi junub itu bisa berkali-kali. Ya, sehingga itu akan merepotkan, apalagi pengantin baru, ya, itu bisa mandi asar mandi, zuhur mandi, maghrib mandi, isya mandi, subuh mandi, bahkan duha bisa mandi. Kalau harus diurai terus, alangkah capeknya, karena rambut wanita ini yang paling lama kering. Kan perempuan ini paling banyak ngeluh sama rambutnya kan, aduh belum juga kering mas katanya ya, nah lagi itu ya, belum juga kering sudah lagi. Baik, wallahu alam. Baik.
Singkat-singkat ya, ternyata ini tidak selesai, tapi insya Allah kita akan selesaikan pelajaran-pelajaran dari Ummu Salamah. Kasus berikutnya, Ummu Salamah radhiyallahu anha juga wanita yang luar biasa. Makanya Allah sandingkan Ummu Salamah dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kasus perjanjian Hudaybiyah. Ini perjanjian Hudaybiyah kan perjanjian yang sangat dikenal oleh kaum muslimin. Taib, sebelum ke situ Ummu Salamah ditanya oleh para sahabat. Syahr bin Hausyab bertanya, "Wahai ibunda Ummu Salamah, doa apa yang paling banyak Nabi ucapkan ketika Rasul sedang bersama istrinya atau bersama keluarganya?" Maka Ummu Salamah mengatakan, Nabi itu kalau sedang bersama keluarganya, doa yang paling sering keucap adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Itulah doa yang paling banyak Nabi baca kalau sedang kumpul bersama keluarganya. Terus Ummu Salamah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau banyak sering berdoa seperti ini, ya muqallibal qulub?" Kata beliau, karena hati manusia itu terbolak-balik, seringkali terbolak-balik, terombang-ambing, kadang kanan, kadang kiri, kadang benar, kadang salah, kadang semangat, kadang malas, kadang taat, kadang maksiat. Maka kita terus harus minta kepada Allah, semoga hati kita ini selalu dijaga di atas ketaatan. Kalaupun kemudian ada lemahnya, ya, ada maksiatnya, semoga di akhir hidup pun ditutup dengan ketaatan. Jadi ini perlu kita perbanyak nih ibu-ibu doa ini. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika, atau sabbit qalbi ala dinika. Rasulullah di rumah Ummu Salamah kedatangan cucunya tercinta Hasan Husain. Dipeluklah Hasan Husain, dirangkullah Hasan Husain, ditutuplah dengan sorbannya. Setelah ditutup dengan sorbannya, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, rahmatilah keluargaku ini, ahli baitku ini. Ya Allah, berkatilah keluargaku ini." Ummu Salamah yang ada di pinggir nggak diajak, nangis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tanya kepada Ummu Salamah, "Ma yubkik? Kenapa kamu menangis wahai istriku?" Kata Ummu Salamah, "Bagaimana saya tak menangis? Karena engkau doa hanya untuk yang di sana, yang di sini nggak diajak didoain." Maka kata Rasulullah, "Ayo sini, kamu ke sini sekarang." Maka satu ditutuplah oleh sorban Nabi, satu-satunya istri Nabi yang ikut didoakan dalam sorban. Paham ya Bu ya? Itu namanya dikumpulkan begini, ngumpul semua, disorbanin. Terus kemudian berdoa Nabi, "Ya Allah, rahmatilah dan berkatilah keluargaku, dan ini istriku termasuk keluargaku. Rahmati dan berkati dia." Bahagia betul sang istri. Maka suami yang baik adalah suami yang ketika berdoa selalu ingat istrinya. Jadi jangan doa itu untuk sendiri. Makanya pemimpin keluarga kalau doanya cuma untuk sendiri, Rabbighfirli, Allahumma inni, Rabbighfirli. Sementara keluarganya ada, istri dan anak-anaknya ada, kata Nabi, zalim. Apa itu? Zalim. Bilang sama suaminya ya. Ibu bilang sama suami nanti di rumah, "Mas, tadi dapat ilmu." Terus apa katanya? Kalau berdoa jangan lagi Rabbighfirli, jangan lagi Allahumma inni. Kenapa? Karena seorang suami punya tanggung jawab terhadap istrinya, seorang suami punya tanggung jawab terhadap putra-putrinya. Maka kalau berdoa jangan pakai saya, tapi pakai kami. Rabbighfirli untuk saya, Allahumma inni untuk saya. Maka harus diganti Rabbighfir lana, Allahumma inna. Bukan lagi as'aluka tapi nas'aluka. Wah, gitu suami harus belajar. Iya. Karena kalau ada pemimpin dia berdoa diaminkan oleh rakyatnya, keluarganya,
tapi doanya cuma untuk dirinya, itu namanya zolim. Namanya apa? Zolim. Zolim. Jadi suami mesti kalau doa untuk keluarga, jangan hanya untuk dirinya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini nggak selesai, insya Allah kapan-kapan kita akan selesaikan tentang Ummu Salamah. Tapi setidaknya ibu-ibu semua bisa ambil beberapa pelajaran hikmah dari kisah yang terjadi pada diri Ummu Salamah. Kita belum tentu bisa bertahan kalau dapat ujian seperti Ummu Salamah. Tetap menjaga agamanya, tetap menjaga keyakinannya, tetap memilih Allah dan Rasulnya di saat beliau mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan hidup. Ya, sungguh kesulitan yang kita hadapi hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kesulitan yang dihadapi oleh Ummu Salamah, gitu ya. Kalau mungkin kita hari ini sempat lapar sekali dua kali tidak makan, maka bisa jadi Ummu Salamah bisa saja berhari-hari tidak makan. Kalau hari ini kita begitu sulitnya menafkahi 1-2 anak kandung kita, maka bayangkan bagaimana Ummu Salamah harus menafkahi 4. Ya, kalau hari ini kita tidak disupport oleh keluarga kita, maka bisa saja ada paman bibi kita yang menolong kita. Tapi tidak seperti Ummu Salamah, di saat kakak beradik, orang tua, paman bibinya pun tidak ada yang mendukung dia. Ujiannya luar biasa begitu berat, dan Ummu Salamah berhasil melewati itu semua sehingga hari ini tertoreh dalam namanya dalam sejarah tinta emas, wanita mulia ahli surga. Maka derajat seseorang di surga, ibu, sesuai dengan kadar ujiannya di dunia. Derajat seseorang di surga sesuai dengan kadar ujiannya di dunia. Anda lihat sebegitu sulitnya menghadapi hidup dan kehidupan, Ummu Salamah tidak menggadaikan agamanya. Di saat ada orang yang dengan remehnya mengatakan, mau gimana lagi mas, wong sekarang nyari makan aja susah, kalau saya nggak begini gimana saya bisa makan. Ya akhirnya saya awalnya sih nggak suka, tapi mau gimana lagi. Astagfirullah. Seolah-olah dia mencari pembenaran dengan dosa dan maksiat yang dia sudah lakukan. Ummu Salamah tidak pernah mengobrol agamanya dan tidak pernah menggadaikan keyakinannya, akan tetap teguh menjaga agama la ilaha illallah. Wallahu alam bisawab. Ya, silakan kalau mau ada yang didiskusikan. Ini yang sudah masuk saja. Ya, yang ada silakan, kalau ada ini yang masuk dulu ya. Ini pertanyaannya. Oh ini tadi ada dipindahkan mobil ya. Udah lewat ini. Udah lewat nih. Ini SMS-nya 942. Yang punya mobil plat BE 1775 YM dan BE 1812 AAB. Kan ada yang mau keluar. Nggak tahu ini jadi keluar apa enggak ini akhirnya. Karena kelamaannya. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika sudah ibadah dan berdoa maksimal sekian lama, namun doa belum diijabah, lalu tidak lagi meminta apapun, hanya fokus ibadah saja berserah diri, apakah sikap ini dibenarkan? Pertanyaannya sekarang kepada yang bertanya, dari mana ibu yakin belum dikabulkan oleh Allah? Dari mana ibu tahu doa kita belum dikabulkan oleh Allah? Ibu, ketahuilah semua doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Tidak mungkin Allah berdusta, tidak mungkin Allah berbohong. Karena Allah berkata, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah berjanji dan Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janjinya. Loh, kok sampai sekarang belum juga dikabul-kabulkan Ustadz? Apa yang kita ketahui tentang pengkabulan doa?
Allah itu pasti kabulkan doa kita dengan diberikan kepada kita satu dari tiga hal. Salah satu dari tiga hal. Pasti Allah kabulkan. Salah satu dari tiga hal pengkabulan itu. Satu, dikabulkan secara langsung. Kita berdoa, minta, Allah langsung kabulkan. Ada yang begini? Ada. Ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, aku punya keturunan, langsung dapat keturunan. Dikabulkan? Ya. Ya, langsung. Ada pula yang minta, ya Allah, berikan aku keturunan ya Allah, berikan aku keturunan ya Rabb. Misalkan. Ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun belum juga dikabulkan. Kata siapa belum? Bisa jadi Allah telah kabulkan, tapi kita tidak sadar. Apa itu cara pengkabulannya? Allah kabulkan doa kita minta keturunan dengan diganti yang lebih baik lagi daripada itu. Apa itu? Bisa saja Allah belum berikan kita keturunan, tapi Allah berikan kita kemudahan rizki, diperluaskan usahanya, dimudahkan mata pencahariannya, sehingga bukan 1 anak, 2 anak kita miliki, 50 anak yatim kita tanggung hidupnya. Karena bisa saja ketika Allah berikan kita anak, malah kita tidak bisa nafkahi 50 anak yatim. Allah gantikan rizki kita keturunan dengan rizki yang lain yang lebih baik, diganti. Atau kita dijauhkan dari musibah. Ada yang di antara kita minta, ya Allah, berikan aku ya Rob kendaraan, mudahkan aku ya Rob untuk ini, untuk ini, untuk ini. Juga belum dikabulkan. Ternyata Allah selamatkan kita dari kecelakaan. Allah selamatkan kita dari kecelakaan. Coba bayangkan, ya, satu rombongan bus berangkat, harusnya kita ikut di rombongan itu. Qadarullah, ada saja halangan. Terus ternyata bus yang dinaiki itu kecelakaan, entah bannya pecah, entah apa, sehingga luka-luka. Ada yang masuk rumah sakit. Ibu yang mendengar bus yang akan ibu naiki yang tidak jadi, ternyata kecelakaan di tengah jalan. Ibu bilang apa? Pertama, alhamdulillah, tega ibu ya. Itu teman-teman ibu pengajian itu semua. Ibu bilang apa? Innalillahi ya Rob, teman-teman saya kecelakaan. Habis innalillahi, alhamdulillah, alhamdulillah, saya untungnya nggak jadi ikut. Jangan alhamdulillah dulu ya, innalillahi dulu ya. Habis itu baru alhamdulillah, nggak apa-apa. Alhamdulillah saya tidak jadi ikut. Untungnya apa? Bukan. Untungnya Allah kabulkan doa kita dengan diganti lewat takdir yang lain. Pasti. Atau yang ketiga, Allah simpan doa itu pengkabulannya di akhirat untuk diberikan kepada ibu karunia yang jauh lebih baik lagi daripada apa yang ibu mintakan di dunia. Jadi hilangkan kata-kata kalau sampai hari ini belum juga dikabulkan ya Ustadz, jangan. Ibu suudzon sama Allah. Yang nanya ini, untung yang nanya ini nggak langsung ke saya kan, gitu ya, suudzon. Jadi nggak boleh buruk sangka, gitu ya. Pasti Allah kabulkan. Hanya cara pengkabulannya berbeda. Langsung dibayar, dibalas tunai, atau diganti dengan takdir yang lain, atau Allah simpan nanti. Kenapa nggak dikasih sekarang? Dengan hikmahnya Allah Maha Tahu. Bisa saja kalau dikasih sekarang kita lupa nanti, atau bisa saja kalau dikasih sekarang kita sombong lagi. Maka tunda dulu. Nah, tipe orang ini kalau dikasih biasanya langsung lupa atau nyombong, gitu ya. Tunda yang lebih baik lagi. Wallahu alam. Jadi jangan suudzon kepada Allah. Apakah diperbolehkan membuka hijab di depan ayah tiri dan saudara sekandung ibu yang berbeda ayah? Ini bikin PR ini. Saudara ayah tiri, wajar ayah tiri ya. Ayah tiri itu mahram kita. Ayah tiri itu mahram kita. Artinya kalau memang mahram ya tidak masalah. Mahram itu artinya tidak boleh menikah dengan kita, haram hukumnya. Itu mahram. Ya, karena dia sudah menikah dengan ibu kita.
Berbeda dengan anak dari ayah tiri. Kalau anak dari ayah tiri bukan mahram kita. Anak bukan saudara sekandung, sebapak, seibu kita, bukan. Misalkan si bapak bawa anak laki-laki, orang tua ibu bawa anak ibu perempuan, maka ini bukan mahram kita, ya, sehingga boleh menikah, ya. Tapi kalau bapak tiri itu mahram. Maka kalau mahram ya boleh saja. Kalau ibu pingin buka hijab misalkan, kalau enggak juga enggak apa-apa, karena biasanya itu masih ada kesan ini kayaknya orang asing kan gitu ya, karena tadi bapak ketemu gede, ada lagi bapak ketemu tua lagi. Karena bapak ketemu tua, emak kita 70 tahun masih mau nikah lagi, ya itu ya, sama bapak-bapak umur 25 tahun. Ya, boleh nggak Bu? Boleh nggak? Boleh lah, cuma aneh kan ya? Aneh. Inilah kita. Kalau ngelihat ibu-ibu 70 tahun nikah sama laki-laki 25 tahun kesannya aneh. Sekarang dibalik, bapak-bapak 70 tahun nikah sama mbak-mbak 25 tahun. Ada nggak? Banyak ya? Banyak. Itu biasa saja. Tahu kan nikah nggak ada syarat umur. Ya, tapi bapak tiri itu mahram untuk kita, di mahram kita. Jadi kalau mahram berarti tidak boleh menikah, ya, berarti haram. Berarti kalau begitu samalah seperti mahram-mahram yang lain, sama seperti bapak kita. Saudara sekandung ibu, ya saudara sekandung itu kan berarti kan paman kan, paman ya, iya, paman itu mahram untuk kita bukan? Mahram kita, paman itu mahram kita, ya. Allahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Selesai? Alhamdulillahirabbil alamin. Kesimpulannya apa? Ibu simpulkanlah sendiri-sendirilah ngajinya. Ya, pokok ibu simpulkan sendiri ya. Baik, ini ada lagi. Ada ini yang masuk. Saya mau tanya, jika kita mandi junub, bolehkah dengan baca bahasa Indonesia? Apa maksudnya? Niat ya mungkin ya? Niat itu bebas ibu. Ibu pakai bahasa Arab boleh, kan ibu orang Arab misalkan. Dia pakai bahasa Arab, ya Arab nengendi, ya. Nah, bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Nawaitul husla rirafil hadasil akbar, itu Arabnya boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Lampung boleh, bahasa apapun boleh, karena itu kesempurnaan saja. Yang wajib itu menghadirkan niatnya di dalam hati, dan hati itu bukan bahasa lisan, tapi bahasa keyakinan. Di hatinya yang hadir dulu, niat mandi junub, baru lisannya pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa, Jawa tidak apa-apa, bahasa daerah pun tidak apa-apa, ya tidak masalah insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Gitu ya ibu ya. Taib, semoga manfaat apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Semoga Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan dan tercatat sebagai pemberat timbangan amal soleh untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan samawa.